ada satu momen penting, Pak, dari peristiwa perang Uhud itu. Momen di mana ketika pasukan kaum muslimin sudah hampir memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan itu sudah di hadapan mata mereka. Karena musuh pada saat itu sudah mundur gitu. Jadi pasukan kaum muslimin ini sebetulnya sudah akan meraih kemenangan. Tapi keadaan itu kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Pasukan musuh yang tadinya sudah mundur itu berputar dari balik bukit kemudian memukul pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Jadi kalau saya menyebutnya itu adalah kemenangan atau nikmat berupa kemenangan yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kalau kita baca sejarah, ternyata penyebabnya itu adalah salah satunya, ya tentu saja bukan satu-satunya penyebab. Salah satu penyebab kekalahan di perang Uhud itu adalah karena maksiat yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di atas bukit. Pasukan pemanah. Jadi kan pasukan pemanah ini diberikan amanah oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di atas bukit dan tidak boleh turun sampai ada perintah dari Rasulullah SAW. Ternyata mereka turun dari atas bukit padahal belum ada perintah untuk turun dari Rasulullah SAW karena mereka tergoda dengan ghanimah. Jadi maksiatnya itu Pak. Maksiatnya adalah mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Dan maksiat inilah yang kalau dalam hemat kami menjadi salah satu penyebab kekalahan atau kemenangan yang dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam istilah yang lain tadi kami menyebutnya kenikmatan yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu ayah bunda akan menyebabkan banyak sekali nikmat dalam kehidupan kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sudah memiliki hafalan Al-Qur'an yang cukup banyak. Itu kan nikmat namanya. Memiliki hafalan Quran itu nikmat. Bisa sholat dengan khusyuk, itu nikmat. Tumakninah dalam sholat, itu nikmat, Pak. Memiliki anak yang soleh dan solehah, itu nikmat luar biasa. Dan nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan, itu bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita. Salah satu penyebabnya adalah karena maksiat yang kita lakukan. Itulah kenapa saya selalu katakan, hati-hati dengan maksiat. Cepat atau lambat kita pasti akan paham bahwa yang namanya maksiat itu akan mencabut banyak sekali kenikmatan dari hidup kita, Pak. Jadi kalau kita hari ini mendapati anak-anak kita itu hafalannya mulai macet-macet, begitu. Kemudian nikmat khusyuk sudah mulai hilang. Nikmat tumakninah sudah mulai hilang. Kalau dulu kita mohon maaf saya harus minum dulu. Kalau dulu kita bisa bertahan lama tuh Pak dalam sujud itu. Bisa berlama-lama dalam sujud. Bisa nangis saat sujud gitu. Tapi kok sekarang sudah nggak bisa gitu. Kita tuh kalau sholat pengennya cepat selesai. Sudah nggak bisa khusyuk. Sudah nggak bisa nangis saat sholat. Udah nggak bisa tumakninah. Badan kita itu kalau dibawa ibadah, bawaannya malas saja gitu. Kalau dibawa ibadah. Dulu kita bisa bangun untuk sholat tahajud. Sekarang udah nggak bisa bangun untuk sholat tahajud. Itu artinya apa? Banyak sekali nikmat yang telah Allah cabut dari kehidupan kita itu, Pak. Banyak sekali nikmat yang telah Allah cabut. Ya termasuk kalau dalam konteks anak-anak kita yang pada hari ini menghafal Quran, salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah itu adalah hafalan itu. Jadi kalau misalkan hari ini kita mendapati anak-anak kita itu yang tadinya hafal Quran berjus-jus tiba-tiba hilang, Pak. Atau tiba-tiba macet hafalannya. Maka cobalah berkaca dan bercermin. Jangan-jangan ada maksiat. Baik yang dilakukan oleh anak-anak kita, atau mungkin kita sebagai orang tua yang bermaksiat. Jadi kita harus bercermin, Pak. Nah, salah satu maksiat yang pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita dan pada kualitas ibadah kita itu adalah soal makanan. Kita kembali ke kasus tadi, halal haram.